Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas persoalan fungsi dan kedudukan hadis. Ya, jadi pertama kita sudah tahu bersama bahwa hadis itu ya adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Ya, semua apa aja yang dilakukan oleh Nabi. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah juga membahas perbedaan-perbedaan istilah, baik itu hadis, sunnah, khabar maupun asar. Nah, kemudian kita ingin tahu bahwa fungsi hadis itu seperti apa. Nah, jadi dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ya ini termasuk dijadikan dasar ya, bahwa hadis itu sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, kita tidak terlalu panjang lebar membahas definisi ini. Nah, ini yang terpenting, yaitu kedudukan hadis. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Tadi sudah dijelaskan. Iya. Jadi fungsinya sebagai sumber hukum yang kedua. Sesuai dengan firman Allah, "May yuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Kemudian wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini beberapa dasar saja yang menerangkan bahwa hadis itu punya kedudukan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Kan sumber hukum itu ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma dan ada qiyas. Ya. Kemudian fungsi daripada hadis itu secara umum itu dibagi atas 3 bahagian. Ada bayanut takrir, ada bayanut tafsir, dan ada bayanut tasyri'. Ya, kita lihat satu persatu. Pertama, ada diistilahkan bayanut takrir. Ya, atau memperjelas isi Al-Qur'an. Sebenarnya Al-Qur'an sudah jelas tapi mau diperjelas lagi. Nah, ini ada contoh, saya kutip dari hadis riwayat Bukhari Muslim terkait perintah berwudu. Ya, di hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Ya, jadi ayat di atas ini mentakrir dari surah Al-Maidah ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsiluh, dan seterusnya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku. Jadi ini hanya memperjelas saja bahwa akan ada lagi sumber hukum yang kedua yang bunyinya hampir sama, yang menekankan pentingnya untuk bersuci ketika melakukan yang namanya sholat. Jadi ini fungsi yang pertama, yaitu bayanut takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua adalah bayanut tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Nah, jadi fungsi hadis sebagai bayanut tafsir ini berarti memberikan tafsiran atau rincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal. Kita tahu bahwa isi daripada Al-Quran itu kan ada muhkam, ada mutasyabihannya. Ada juga yang bersifat umumnya atau mujmalnya. Nah, tentu kalau dia bersifat umum, kita mau sederhanakan bahasa itu, ya tentunya itu kadang tidak didapati di dalam Al-Quran. Makanya datang hadis sebagai sumber hukum yang kedua, berfungsi sebagai bayanut tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Nah, jadi bayanut tafsir juga ini memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Ini contoh bayanut tafsir, misalnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qata asariqan fi majanin qimatuhu salah satu darahima." Jadi Rasulullah ini memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Ya, muttafaqun alaihi. Pertanyaannya, hadis ini menjelaskan ayat tentang apa? Oh, ternyata kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 38, ternyata ada perkataan ada firman Allah yang berbunyi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Nah, tentu kan di sini tidak jelas ya berapa takaran atau berapa ukuran sehingga dia dipotong tangannya. Jangan sampai hanya mencuri sendal, nah tiba-tiba dipotong tangannya. Ataukah misalnya dia hanya mencuri uang 500 rupiah atau 1000 rupiah, tiba-tiba dijatuhkan hukuman potong tangan. Nah, kalau kita lihat hadis yang tadi, di sini dijelaskan nilainya sebesar 3 dirham. Ya tentu dirham ini kan istilahnya mata uang yang dipakai masa lalu. Mungkin akan dikonvensi lagi di saat ini dan itu harus disepakati oleh para ulama berapa nilai yang seharusnya ketika ingin diberlakukan istilah potong tangan. Kemudian berikutnya ada bayanut tasyri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi tugas hadis yang ketiga ini fungsinya sebagai menjelaskan ayat-ayat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Misalnya mengenai tentang zakat fitrah ya, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan itu 1 sa' kurma atau gandum untuk setiap orang, ya baik merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Nah, di dalam Al-Quran biasanya hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh, aqimus sholata wa atuz zakata. Di situ tidak dijelaskan zakat apa, zakat fitrah atau zakat harta atau zakat-zakat yang lain. Cuma disuruh untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, datanglah hadis ini memberi penetapan bahwa sebenarnya ada yang penting disakati, ya khususnya pada bulan suci Ramadan, yaitu dinamai dengan istilah zakat fitrah. Inilah antara lain fungsi daripada hadis. Jadi saya ulang kembali bahwa hadis secara umum itu terbagi atas 3 bahagian, maksudnya fungsi hadis dibagi dalam 3 bahagian umum. Tadi ada istilah bayanut takrir, bayanut tafsir, dan bayanut tasyri'. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Saya akhiri. Allahul hadi ila suratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar, absensi, tulis nama, kemudian prodinya prodi apa.